Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab-kitab dalam Perjanjian Baru, khususnya surat Yakobus sebagai salah satu surat gerejawi. Dalam episode hari ini kita akan mempelajari pasal yang kedua, di mana kita telah menyelesaikan pasal 1 di episode sebelumnya, dan kita mengatakan sebelumnya bahwa pasal 1 berbicara tentang iman dan penderitaan. Dalam episode hari ini kita akan memulai membahas pasal 2 yang membahas tentang iman dan perbuatan. Sebagaimana surat Yakobus adalah surat kebenaran yang praktis. Untuk mulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Fayez Fuad dan Saudara Osama Atef. Selamat datang para hamba Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Apalagi para hamba Tuhan. Terima kasih Saudara Ayat. Kita sampai pada pasal 2 dan kita tahu dalam bagian surat ini bahwa pasal 2 berbicara tentang iman dan perbuatan. Saya akan membaca 7 ayat pertama dan kembali kepada Saudara Fayez untuk bertanya. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian yang indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan, duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman, dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Dr. Fayez, ia berbicara kepada saudara-saudara dengan berkata sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebelum berbicara tentang Tuhan yang mulia, apa definisi dari iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus hanyalah iman Kristiani, percaya akan ketuhanan Tuhan Yesus Kristus. Pada ayat pertama, Rasul Yakobus mengatakan bahwa tidak pantas agar kepercayaan terhadap pribadi Tuhan Yesus Kristus dikaitkan dengan keberpihakan yang menilai menurut alasan yang masuk akal, menurut penampilan seseorang. Penampilan luar biasa menipu. Saya ingat suatu hari Samuel pergi ke rumah Isai orang Bethlehem dan gambaran itu menipu. Isai orang Bethlehem menyuruh 7 putranya lewat di depannya. Dengan perawakan fisik dan penampilan yang baik, Samuel mengira bahwa orang yang diurapi Tuhan ada di hadapannya. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, bukan dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Penampilan bisa menipu dan jadi seseorang percaya tidak boleh menilai berdasarkan alasan yang masuk akal. Oleh karena itu kita perhatikan bahwa dia tidak hanya berkata iman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, namun menambahkan ungkapan yang sangat penting, Tuhan yang mulia, seolah mengingatkan orang beriman akan kemuliaan Tuhan. Yesus Kristus yang di hadapannya tidak ada gunanya mengenakan pakaian mewah, cincin emas, memiliki mobil mewah, atau memiliki uang banyak. Semua ini tidak ada nilainya di hadapan kemuliaan Kristus yang melampaui segalanya. Saya ingat suatu hari Allah kemuliaan menampakkan diri kepada Bapa kita Abraham dan memerintahkan Abraham untuk
mengikuti dia, dan karena daya tarik Tuhan yang mulia, Abraham pun patuh. Jadi Tuhan yang mulia adalah Tuhan Yesus Kristus. Apa yang ditunjukkan oleh Tuhan yang mulia mengenai keilahian Kristus? Nah, kemuliaan adalah kebajikan yang dinyatakan. Karena semua keutamaan Tuhan terungkap dalam wajah Tuhan Yesus Kristus. Maka dapat dipastikan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang mulia. Setelah semua kebajikan ilahi dinyatakan, di hadapannya adalah bukti pasti keilahian dan ketuhanan Yesus Kristus. Oke, jadi kemuliaan akan menjadi hasil akhir semua orang kudus sebagai hasil karya Kristus. Tetapi satu-satunya pribadi yang disebut-sebut Tuhan kemuliaan, pemilik kemuliaan adalah Kristus. Inilah keilahiannya. Benar. Ngomong-ngomong, ada kehormatan ketika kita menyapa dia dengan gelar Tuhan yang mulia. Oke, Seperti yang kita tahu, Yakobus adalah saudara Tuhan. menurut kedagingannya. Menurut kedagingan, bagaimanapun dia berkata Tuhan kami Yesus Kristus. Benar. Seperti yang kita lihat saat ini di beberapa karnaval dan festival spiritual, bahwa Tuhan Yesus tidak Sesuai dipanggil dengan semua gelarnya. seolah-olah seorang pemain sepak bola berpikir bahwa mereka memuliakan dia dengan cara seperti itu. Jadi marilah kita berhati-hati ketika kita berbicara tentang Tuhan kita yang mulia. Benar, bahkan Kristus berkumpul dengan para murid di ruang atas dalam Yohanes 13 dan mulai membasuh kaki para muridnya. Dia berkata pada mereka, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu Perkataan yang tepat. tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kapanpun kita menyapa Tuhan Yesus, baik dalam doa atau nyanyian pujian, kita harus Dengan segala mengatakan hormat. Tuhan Yesus Kristus." Upaya iblis seringkali adalah untuk mencabut pribadi Kristus dengan segala gelar kedaulatannya, Tuhan Yesus Kristus. Maka sebagai orang Kristen yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Lalu ayat 2 dan 3 berkata, "Sebab jika ada seseorang yang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, 'Silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini,' sedang kepada orang yang miskin itu kami berkata, 'Berdirilah di sana atau duduklah di lantai di dekat tumpuan kakiku,' dikatakan ini diskriminasi, dianggap memihak dan merupakan penilaian yang salah." Saya ingin bertanya tentang pertemuanmu. Mengapa dia mengatakan pertemuanmu dan bukan perkumpulanmu atau gerejamu? Penting sekali bagi kita untuk memahami bahwa surat Yakobus merupakan jembatan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebagian besar ini adalah surat pertama yang tertulis di antara kitab-kitab perjanjian baru. Dan orang-orang Kristen pada waktu itu, sampai pada waktu tertentu, pada awal mula agama Kristen, dipandang sebagai salah satu dari sekte Yahudi. Oke. Jadi kita menemukan dalam Kisah Para Rasul bahwa mereka disebut dengan sebutan orang Nazaret. Hal ini berlanjut hingga Kisah Para Rasul pasal 11 ketika para murid pertama kali disebut Kristen di Antioquia. Kita juga dapat memperhatikannya di awal kitab Kisah Para Rasul bahwa doa mereka terkait dengan kuil. Dan tentu saja doa orang-orang yang tersebar di luar negeri pun saling terkait pada sinagoga. Sampai nasihat ilahi datang dalam surat Ibrani untuk keluar Pergilah dari keluar perkemahan dan berpisah. Sampai saat ini umat Kristiani, khususnya yang berasal dari kalangan Yahudi, mematuhi hukum dan beberapa ritual dan menghadiri sinagoga, dan itulah sebabnya dia berkata kepada mereka, "Sinagogamu." Namun di sini ia prihatin dengan keberpihakan. Dan saya melihat perbedaan antara keberpihakan dan kasih, seperti perbedaan antara api dan cahaya. Iya, Perbedaan yang sangat besar antara keduanya. Jika kasih adalah kebajikan terbesar yang pernah ada, keberpihakan adalah dosa yang harus diperhitungkan. Mereka menilai berdasarkan penampilan seperti yang dikatakan Saudara Fayez. Sedangkan Tuhan bersabda, "Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil." Artinya, bahwa dalam semua kasus di mana kita menilai berdasarkan penampilan, penilaiannya tersebut tidaklah adil. oke. Dia menempatkan mereka, atau lebih tepatnya dia menempatkan kita pada batu ujian yang utama ketika seseorang yang memiliki tanda-tanda, kekayaan dan harta benda yang dimana itu semua telah memasuki perkumpulan kita, dan seorang lagi masuk dengan penampilan Bagaimana yang rendah masing-masing hati. mereka diperlakukan?
Sampai hari ini Benar. kita mempunyai dosa yang memalukan, keberpihakan. Semoga Tuhan menjaga kita. Seseorang mengucapkan kalimat yang bagus, dia mengatakan bahwa petugas di pintu aula berpandangan pendek. Mereka seharusnya menyambut Benar. orang-orang dan membimbing mereka, tetapi mereka berpikiran pendek karena mereka tidak mampu membedakan apa yang ada dalam diri orang-orang itu. Sebelum kita membahas masalah diskriminasi kelas sosial, Dr. Fayez, saya perlu teguran bagi diri saya sendiri dan bagi mereka yang memasuki tempat ibadah yang berkata sebab jika ada seseorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, artinya dia ingin mendapat perhatian. Sebelum kita berbicara tentang mereka yang memiliki keberpihakan, kita perlu berbicara penampilan layak untuk memasuki tempat ibadah, baik laki-laki ataupun perempuan. Saya ingat satu pepatah terkenal yang menyatakan bahwa orang yang pergi ke pertemuan ada dua jenis. Ada tipe orang yang masuki pertemuan untuk mengatakan, saya di sini. Namun ada tipe orang yang masuki pertemuan itu dan berkata, Tuhan Yesus Kristus ada di sini. Ada orang yang masuki pertemuan itu untuk menarik perhatian kepada Kristus sendiri dengan ketundukan dan rasa hormat serta merasakan keadilan Tuhan yang menjadikan seseorang berpikir dua kali sebelum melakukan apapun. Selain itu, seseorang harus duduk dan berbicara dengan cara yang pantas terhadap kehadiran Tuhan. Siapapun yang bekerja di pekerjaan apapun pasti akan menghormati saat berada di hadapan gubernur ataupun menteri. Dan dia akan berhati-hati dalam berbicara dengan baik dan menghormati ketepatan waktu. Jika kita berperilaku seperti itu terhadap manajer kita yang hanya manusia biasa, betapa banyak lagi yang harus kita lakukan dengan Tuhan yang mulia. Kita harus berhati-hati untuk hadir tepat waktu, berpakaian yang pantas dan duduk dengan benar, dan ketika kita bernyanyi, berdoa ataupun melayani, tujuan kita seharusnya adalah menarik perhatian kepada Tuhan Yesus Kristus dan bukan kepada diri kita sendiri. Apapun itu tujuan kita, yang kita lakukan hendaknya menuju pada Tuhan Yesus Kristus. Saya ingat hal itu di Yesaya 6, serafim yang ada di hadapan tahta Tuhan. Masing-masing punya 6 sayap, 2 sayap menutupi wajah, 2 sayap menutupi kakinya. Dan dengan 2 sayap dia terbang. Seseorang mengatakan bahwa mereka tidak memperlihatkan wajah mereka atau kaki mereka karena takut akan Allah yang duduk di atas tahta yang tinggi dan ditinggikan itu. Inilah dia yang sama, yang ada di tengah-tengah orang yang beriman dalam pertemuan itu. Dengan kekudusan dan penghormatannya kita harus masuk ke tempat ibadah, ke pertemuan dalam nama Tuhan dengan penuh rasa hormat dan takut di hadapan keagungan Tuhan. Beberapa orang mempertimbangkan menganjurkan untuk berpakaian sopan dan mencela prihatin dengan pakaian mahal sebagai hal yang reaksioner. Namun kita harus mengakui bahwa ini adalah nasihat yang alkitabiah. Sekalipun saya kaya, saya tidak seharusnya melakukannya untuk menghabiskan uang. Sesuai yang saya kehendaki karena Tuhan telah mempercayakan kepada saya kekayaan sebagai pengurusnya. Benar. Baik, Dan saya silakan. tidak boleh bermegah atas sesuatu yang Tuhan telah berikan pada saya dengan mengenakan pakaian Benar. dan cincin yang mahal. Benar. Peran seorang Kristen di muka bumi untuk menarik perhatian kepada Kristus bukan untuk dirinya sendiri. Kita akan saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Jangan coba-coba sobat pemirsa untuk berbagi kesalahan kelompok kecil manapun yang mengaku lebih baik daripada orang lain di muka bumi. Semua orang percaya adalah saudara dalam tubuh Kristus, apapun pemahaman Alkitab mereka. Rasul Yakobus menyapa seluruh komunitas orang percaya, termasuk orang kaya dan yang miskin. Yahudi dan bukan Yahudi, laki-laki dan perempuan, ketika mereka berada di dalam tubuh Kristus, mereka sebenarnya adalah satu pribadi. Adanya persaudaraan dalam lingkup tubuh orang-orang beriman, dan Tuhan Yesus Kristus adalah kepala yang dominan. Jika kamu memiliki Tuhan Yesus Kristus, dan orang lain adalah milik Tuhan Yesus, Dia adalah saudaramu. Lebih lagi, jika ada seseorang yang berdosa datang kepadamu dan kamu bertemu dengannya, ingatlah bahwa dia adalah salah satu dari banyak orang yang juga mati bagi Kristus. Ayat 4, bukankah kamu telah membuat perbedaan di antara hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Seringkali ketika seseorang menghakimi orang lain, kita mendengar jawabannya, jangan menjadi hakim dengan pikiran jahat. Apa arti ungkapan ini? Silakan Saudara Osama. Nah, untuk memahami hakim yang berpikiran jahat, kita perlu memahaminya dari aspek linguistik dan dari aspek sejarah. Secara bahasa,
Menghakimi dengan pikiran yang jahat berarti menghakimi dengan alasan yang jahat. Oke. Jadi jika kita menunjukkan keberpihakan dan memperlakukan orang miskin dengan cara yang berbeda dari orang kaya, kita adalah hakim dengan alasan yang jahat dan kita harus memeriksa diri kita sendiri dan meragukan diri kita sendiri jika kita menghakimi. Jadi bukan seperti berarti itu. menghakimi pikiran kita, tetapi lebih berarti bahwa kita bertindak dengan pikiran yang jahat dengan Bila alasan yang kita jahat. berperilaku memihak, maka kitalah yang mempunyai pikiran jahat, penalaran jahat. Dari aspek sejarah, meski banyak orang yang menyatakan bahwa pengadilan dan pengadilan manusia itu adil, dalam pengadilan Romawi, hal itu mungkin saja untuk terjadi. Dalam hal dua orang sedang berselisih atau sedang dituntut, agar hakim mempersilahkan orang kaya itu duduk, sedangkan yang miskin tetap bertahan Berdiri. berdiri. Namun, tradisi Yahudi yang dihakimi adalah menyamakan orang yang sedang diadili sampai-sampai kedua pihak yang berselisih itu disarankan untuk memakai pakaian yang sama seperti seragam agar para Tidak hakim akan ada tidak keberpihakan. pikiran jahat. Jadi hakim dengan pikiran yang jahat bukan berarti saya menghakimi pikiran orang, tapi saya berurusan dengan orang berdasarkan pikiran jahat saya. Alasan jahat saya sendiri. Baik. Alasan Anda menilai adalah karena kesalahan didasarkan pada pikiran jahat. Ya, dalam salah satu versi Alkitab artinya kamu punya niat jahat dalam menghakimi. Dr. Fayez, ia berkata di ayat 5, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia? Saya butuh penjelasan untuk ayat-ayat ini juga. Baiklah, izinkan saya mengatakan bahwa dari ayat 5 sampai ayat 8, Sang Rasul menyajikan 4 gagasan yang membuktikan keberpihakan mereka pada orang kaya, didasarkan pada pikiran jahat atau berdasarkan alasan yang salah. Bukti pertama yang membuktikan mereka salah adalah menghormati orang kaya ketika dia memasuki rumah ibadat mereka dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Ketika orang miskin masuk, mereka akan mengabaikannya dan memperlakukannya dengan cara yang tidak pantas. Alasan pertama yang membuktikan hal ini salah, ia berkata kepada mereka, kamu menilai dengan cara yang salah karena Tuhan memiliki cara yang lain untuk menilai yang berbeda dari kamu. Tuhan telah memilih orang-orang miskin, bukan hanya orang miskin, tapi orang miskin di dunia ini. Artinya orang miskin yang Anda lihat saat ini miskin di dunia ini sebenarnya tidak miskin. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Beberapa orang percaya sangat miskin secara finansial, namun mereka sangat kaya dalam hal iman, pelayanan kepada Tuhan, dan hal spiritual. Seringkali sebagian besar orang beriman adalah miskin dan membutuhkan. Benar. Dan saya ingin mengatakan hal itu kepada Rasul Yakobus dalam suratnya, memandang orang kaya pada umumnya sebagai orang yang tidak beriman dan jahat. Tentu saja ada pengecualian untuk pandangan umum ini. Namun diperkirakan pada hari-hari pertama gereja, sebagian besar umatnya atau bahkan semuanya miskin. Bahkan mereka yang kaya sekalipun bisa menjual kepemilikan mereka. Seperti yang kita baca di pasal pertama kita Kisah Para Rasul misalnya. Barnabas menjual tanahnya dan yang lain menjual rumah dan Dan ladangnya. mereka yang harta bendanya Dan mereka yang harta dijarah. dijarah dan dengan gembira menerima penjarahan harta benda mereka dan semuanya menjadi miskin. Tampaknya orang kaya seringkali tidak beriman dan menyukai hal-hal yang duniawi. Ia berkata kepada mereka, mereka yang kamu lihat miskin hanyalah miskin di dunia saja. Namun pada kenyataannya Tuhan memilih orang-orang miskin di dunia ini dan kasih karunia berkenan untuk menghampiri orang miskin khususnya pada awal mula gereja. Dan mereka kaya akan iman. Jadi jangan menilai mereka berdasarkan penampilan mereka dan harta bendanya, melainkan menilainya berdasarkan hubungan mereka dengan Tuhan, keadaan rohani mereka, penghargaan mereka terhadap firman Tuhan, dan jerih payah mereka dalam pelayanan Tuhan. Tuhan telah memilih orang miskin untuk menjadi kaya dalam iman dan ahli waris kerajaan. Mereka adalah orang-orang suatu hari nanti akan memerintah bersama Tuhan ketika dia memerintah dan akan memerintah bersama dia ketika dia akan memerintah. Ketika perkataan ini akan digenapi, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Bagaimana bisa Anda memperlakukan ahli waris kerajaan yang adalah raja masa depan dengan cara ini? Bukannya memperlakukan mereka sesuai dengan pelayanan dan ketaatan mereka kepada Tuhan. Saya ingin berikan komentar mengenai Abigail. Suatu hari Saul sedang duduk di atas tahta dan Daud miskin dan dikejar-kejar. Namun ketika Abigail menemui Daud, dia
berkata kepadanya, karena tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terhadap padamu selama Benar. hidupmu. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Dia tersungkur di hadapan Daud dan sujud ke tanah. Dia punya penilaian tepat terhadap orang lain yang tidak didasarkan pada penampilan luar, tapi pada nilai orang itu. Dia memandang orang yang dikejar ini sebagai raja. Ya. Mata iman melihat pada orang-orang kudus, orang-orang miskin di dunia ini, raja-raja di masa depan. Dan dia berkata, jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, Benar. dia menganggap raja hanyalah seorang pria biasa. Kita akan menerima pertanyaan hadirin, kemudian kembali lagi untuk berdiskusi. Ayat 6 mengatakan, tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin, bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke dalam pengadilan? Kita perlu penjelasan mengenai ayat ini. Silakan Saudara Osama. Yakobus di sini berkata, kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Ia tidak mengatakan Anda telah menghina orang miskin yang kontras dengan orang kaya. Seolah ia ingin mengingatkan kita kepada Tuhan yang Maha Mulia, yang sangat kaya, namun demi kita, dia menjadi miskin. Ketika Tuhan berbicara tentang berlaku baik terhadap orang miskin, dia berkata, kamu melakukannya untuk aku. Jadi ketika kita menghormati orang miskin ini, seolah kita mengarahkan kehormatan kita untuk Tuhan yang telah memilih mereka. Dia mengatakan dalam ayat sebelumnya, bukankah Allah telah memilih orang-orang miskin di dunia ini? Sebenarnya saya ingin berkomentar tentang Tuhan telah memilih. Karena banyak yang tidak menerima kedaulatan Tuhan dalam memilih. Mereka membela hak manusia untuk memilih dan tidak ingin Tuhan untuk memilih. Namun ini adalah doktrin yang disebutkan dalam firman Tuhan. Tuhan telah memilih orang-orang miskin di dunia. Maka itu Paulus berkata, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tapi banyak yang miskin. Ini bukan berarti bahwa semua orang miskin adalah orang-orang yang beriman dan semua orang kaya adalah orang berdosa. Bisa saja orang yang kaya adalah orang yang beriman dan orang yang miskin adalah orang yang tidak beriman. Dan di sana dia berkata, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman? Jadi saya bisa menjadi miskin di dunia dan miskin pula imannya. Jadi saya ingin menyoroti apa yang Alkitab katakan di sini, bahwa Alkitab tidak melarang kekayaan. Namun lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Selain itu, ia menyebutkan dua hal yang dilakukan orang kaya. Ia berkata, bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Tentu saja yang dia maksud bukan orang-orang beriman yang kaya. Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah, bahkan dalam lingkaran pengakuan Kristen? Anda menemukan bahwa orang kaya mengutuk, misalnya jika kita melihat dalam Wahyu pasal yang ketiga. Kita akan menemukan perkataan dari malaikat dari jemaat Laodikia. Ia berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan tidak kekurangan apa-apa, bahkan tidak kekurangan Tuhan. Bukankah ini termasuk penistaan agama dalam lingkaran pengakuan Kristen? Saya ingin menjelaskan ayat 6 dan 7 sekali lagi. Ia berkata, tetapi kamu telah menghinakan orang miskin. Bukankah justru orang kaya menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan? Salah satu bukti yang membuktikan bahwa menghormati orang kaya dan mengorbankan orang miskin didasari oleh alasan yang salah. Dan pikiran jahat yaitu orang kaya menindas orang percaya. Orang kaya dengan kekuasaan dan kemampuannya dapat mengakses mereka yang bertanggung jawab melalui pengacara atau apapun. Bukankah justru orang kaya menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan dan mereka menyeret Anda ke pengadilan. Kemudian Anda membawa permasalahan Anda kepada Tuhan dan menunggu Dia memulihkan hak Anda. Mereka mulai menghujat Tuhan Anda. Mereka mengajak kenyataan bahwa Tuhan Anda akan menyelamatkan Anda seperti yang pernah dikatakan Sanherib kepada Hizkia. Lebih-lebih lagi Allahmu itu takkan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Demikianlah nama mulia itu dihujat oleh orang kaya yang Anda hormati dengan mengorbankan orang miskin, yaitu orang beriman yang saleh dan mengasihi Tuhan. Baik, terima kasih. Kita telah di akhir episode. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua,
Ayat 1 berkata, sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada Yesus Kristus Tuhan yang mulia? Beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia berarti iman Kristen dan keyakinan akan pribadi Tuhan yang maha mulia. Kepercayaan kepada pribadi Kristus, yaitu iman yang berhubungan dengan Kristus, iman Kristiani. Benar. Bagaimana? Benar. Kemudian di ayat 4, kamu telah bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Apa maksud dari hakim dengan pikiran yang jahat? Kita belajar bahwa ada dua penjelasan untuk frasa ini secara linguistik. Yang dimaksud dari hakim dengan pikiran yang jahat adalah hakim dengan alasan yang jahat. Jika orang kaya diperlakukan berbeda dengan orang miskin, ini adalah perilaku yang salah. Namun ada penjelasan lain yang bersifat historis, yaitu bahwa di istana Romawi hal itu mungkin terjadi bahwa hakim akan memperbolehkan orang kaya untuk duduk sementara orang miskin tetap berdiri yang menunjukkan keberpihakannya. Baik, bagaimana menurut Anda? Benar. Ayat 5 mengatakan, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman? Apa maksud memilih orang-orang miskin di dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman? Seperti yang kita pelajari, Yakobus mengarahkan surat ini kepada orang-orang Yahudi pada awal mula gereja, di mana bahkan ada yang kaya tapi juga ada yang dengan senang hati menerima penjarahan harta bendanya sehingga sebagian besar dari mereka menjadi miskin. Tetapi ketika mereka menjadi ahli waris bersama Tuhan Yesus, mereka menjadi kaya di dalam iman, bukan dalam hal-hal dunia. Oke, kekayaan iman. Kekayaan Dan iman. tentunya di masa depan mereka adalah pewaris kerajaan dan raja masa depan. Ya, pewaris Bagaimana menurut Anda? kerajaan. Benar. Terima kasih semua, terima kasih para hamba Tuhan, Terima Tuhan kasih. berkati. Pemirsa terkasih, iman Kristen hadir untuk menghapuskan perbedaan antara si miskin dan si kaya, antara laki-laki dan perempuan, antara budak dan tuannya, antara kulit putih dan kulit hitam, karena iman Kristen membawa semuanya sebagai anggota tubuh Kristus, seolah tidak ada perbedaan di antara semuanya. Ketika mereka berdosa, tidak ada perbedaan antara semua orang ketika mereka datang bergabung di dalam tubuh Kristus, karena agama Kristen telah menempatkan semua orang pada posisi yang sama. Alkitab berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Orang kaya yang percaya kepada pribadi Kristus adalah salah satu dari anak-anak Allah. Dan orang miskin yang percaya kepada pribadi Kristus adalah salah satu dari anak-anak Allah. Mereka memiliki penerimaan, kemuliaan, penghargaan yang sama di hadapan Allah atas dasar pendamaian Kristus. Namun ada praktik yang salah. Yang terjadi di lingkungan gerejawi dan komunitas beragama adalah ketika diskriminasi antara si kaya dan si miskin. Gambaran yang benar-benar terbalik merusak kesaksian Tuhan di bumi. Saya ingin memberitahu apa yang Kristus lakukan di kayu salib sudah lebih dari cukup untuk menghilangkan hambatan-hambatan ini. Dan kita harus belajar dari Kristus dan memiliki kasih sayang Kristus dan cara penilaiannya dan tidak menjadi hakim dengan pikiran jahat. Kita tidak seharusnya menghakimi saudara-saudara kita dengan pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran jahat, dan kejahatan dari dunia. Mari kita menghargai satu sama lain sebagaimana Tuhan menghargai kita. Marilah kita menghormati saudara-saudara kita, baik miskin maupun kaya, dengan cara yang komprehensif. Cara yang sama seperti Tuhan menghormati kita semua sebagai anak-anaknya yang diselamatkan oleh kasih karunia berdasar karya Kristus di kayu salib. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.